Selamat hari Sabat dan selamat bertemu lagi di dalam acara Ibadat Pengharapan di Rumah. Apa kabar sahabat semua? Kami dari Hope Channel Southeast Asia doakan agar sahabat semua tetap berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa diberkati Tuhan. The Bible said in Romans 12:1, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yes, let us worship God and offer ourselves as living sacrifice unto Him." We shall begin our worship with sections of praise to be led by Madam Farah Nata and Madam Shanti Tampulan. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Pada Sabat ini kita sekali lagi menyampaikan segala puji syukur kita kepada Tuhan di atas segala berkat dan perlindungannya. Mari kita mulakan acara puji-pujian kita pada Sabat ini dengan doa. Saya akan memimpin sahabat semua di dalam doa. Bapa di surga, saya sangat gembira dan bersyukur karena dapat bersama sekali lagi bersama dengan umat Tuhan di mana saja mereka berada. 6 hari lamanya Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Dan hari ini kami memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah lagu puji-pujian yang kami kongsikan nanti dapat memberi semangat, memberi pengharapan kepada saudara-saudari kami di mana saja mereka berada. Doa ini saya minta dan serah dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Tuhan memberikan kita janjinya dalam Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ya, Yesus Kristus Tuhan kita akan datang dengan segera. Adakah sahabat semua sudah bersedia? Bila nama kita dipanggil, adakah kita akan berada di sana? Marilah kita nyanyikan LPMI 88, Bila Nama Dipanggil di Surga. Bila sangkakala Tuhan bunyi kiamat tiba, hari Tuhan datang amat mulia. Bila orang selekat di seberang dikumpulkannya, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana, mari kita kerja bagi Tuhan setiap hari. Hari kabarkan hal kebangkitannya. Bila kiamat tiba, tugas kita selesailah, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Bila nama dipanggilku di sana, pada kedatangan Yesus yang saleh dibangkitkan, bersama yang hidup setia di surga. Tuhan beri istana indah pada umat pilihan, dan nama dipanggil aku di
Kristus akan datang dalam segala kemuliaannya dan akan ditemani oleh seluruh malaikat surgawi. Pada masa itu nanti semua mata akan melihat Dia dan semua telinga akan mendengar deru suaranya. Adakah kita semua sudah mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Raja kita? Firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 15-19 mengatakan, "Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Ya, Yesus akan menuai seluruh tuaian di bumi. Gandum dan lalang akan dipisahkan. Persoalannya sebagai apakah kita telah menumbuhkan kehidupan kita?" LPMI 94, bila Yesus akan mengumpulkan. Bila Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di depannya, bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Dia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Kita akan mendengar suaranya, syabas hamba yang setia, atau gemetar di hadapannya, pernah ditolak olehnya. Dia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Marilah perletapkan hatimu teguh menuju ke surga. Bila tiba nanti waktu itu, kelak kita bersuka-suka. Dia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Marilah kita menggunakan seluruh hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Hanya Dialah yang layak menerima segala hormat dan sembah kita. Jadikanlah hidup kita bejana bagi Dia yang dibentuk untuk menjadi seperti Dia. Marilah kita nyatakan kasih-Nya kepada semua bangsa. Marilah kita bersaksi akan segala kebaikan-Nya. Tuhan berfirman dalam Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Marilah kita hidup untuk memuji Dia di atas segala perbuatan ajaib-Nya. LPMI 200, beri puji pada Tuhan. Puji pada Yesus, ikhlas sahabatmu, menyatakan kasih-Nya dan anugerah itu.
pada Yesus, diampuni dosa, dan berkat-Nya membawa kita ke surga. Saksikan Tuhan Yesus dan kemurahan-Nya, yang mati ganti kita untuk tebus dosa. Beri puji pada Yesus dan janganlah lengah. Orang yang lalai tentu akan dapat susah. Saksikan Tuhan Yesus dan kemurahan-Nya, yang mati ganti kita untuk tebus dosa. Beri puji pada Yesus, masyhurkan nama-Nya. Diberikannya sentosa kepada umat-Nya. Saksikan Tuhan Yesus dan kemurahan-Nya, yang mati ganti kita untuk tebus dosa. Beri puji pada Yesus, meski jiwaku lemah. Bangkitlah dan bersaksi, dan dapat kuasa-Nya. Saksikan Tuhan Yesus dan kemurahan-Nya, yang mati ganti kita untuk tebus dosa. We give thanks to the Lord for all His goodness and blessing upon our lives throughout this week. We praise Him for all the answered prayers, and let us continue to earnestly seek Him for guidance and directions. Let's continue to trust in His faithfulness. Pada sabat ini kita akan dihiburkan dan didorong oleh sebuah lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Edimius dengan tajuk Kasih Bapa. Ya, betapa besarnya kasih Bapa kepada semua kita, orang berdosa, sehingga Dia telah menebus kita dengan darah Anak-Nya. Semoga firman Tuhan yang akan dinyanyikan ini akan menjadi berkat terindah buat kita semua. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti itu kasih Bapa,
sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Selamat kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Tuhan berfirman dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Ya, kita haruslah boleh menghidupkan segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu umpama cahaya yang menerangi, dan biarlah cahaya itu tetap memancar di dalam kehidupan rohani kita. We have come to our Sabbath school lesson study, and we have been truly blessed by the many lessons that we have studied together in the previous Sabbath. With the themes interpreting scripture, our topic for this Sabbath lesson study is creation, Genesis as foundation, part 1. Our discussion today will be led by Pastor Brian Scott Badam and Pastor Harry Heidi Siren. Right after the lesson study, we will be listening to a short testimony. Shalom, haleluya, dan selamat hari Sabat kepada sahabat-sahabat setia kami dimanapun Anda berada. Dan selamat berbakti bersama-sama dengan kami dalam acara kebaktian pengharapan di rumah. Dan kita telah sampai ke ruangan pembelajaran sekolah sahabat kita bagi pelajaran yang ke-8 kuartal 2 tahun 2020. Dan saya berharap kita semua telah pun meluangkan masa sepanjang minggu ini untuk membaca dan mendalami sendiri intipati daripada pelajaran kita untuk sahabat ini. Baiklah, bersama saya pada hari ini ialah Pastor Harry Heldi Sairin. Ya. Apa kabar pendeta? Bagus, ya. Bagus. Terima kasih sekali lagi karena dapat mengambil bahagian dalam kupasan tajuk pelajaran kita pada sahabat ini. Dan tajuk pelajaran kita pada sahabat ini adalah penciptaan berdasarkan buku Kejadian. Dan ini merupakan bahagian yang pertama. Tetapi terlebih dahulu mari kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami akan membuka firman Tuhan. Dan kami terlebih dahulu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan akan menguasai kami dan memperkasakan kami dengan kuasa Roh Al-Kudus Tuhan. Agar firman yang akan kami pelajari ini akan meneguhkan iman kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, menambah pengetahuan kami dan pengertian kami akan kebenaran dan kehendak Tuhan.
Kami serahkan tempo pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita mulakan dengan ayat hafalan kita yang diambil daripada Yohanes 1 ayat 1 sehingga 4 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jika kita perhatikan ayat ini dengan lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa penegasan dan penekanan bagi Yohanes adalah bahwa Yesus itulah firman Allah. Betul. Ataupun dalam bahasa Yunani Logos yang telah melibatkan diri secara langsung dalam penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan di sini terdapat perbezaan antara makna pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Dalam Kejadian pada mulanya menjurus kepada awal mula kewujudan alam semesta, yaitu yang telah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Namun dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya lebih mundur ke belakang dalam pengertian waktu, yaitu menjurus kepada kewujudan Allah sendiri. Khususnya Logos, firman Allah itu, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yohanes 1:1 membicarakan kewujudan Allah yang kekal. Dan Kejadian 1:1 membicarakan karya penciptaan Allah sebagai mula dari segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu ayat paralel dengan Kejadian 1:1 adalah Yohanes 1 ayat 3. Karena bahagian ini sama-sama menjelaskan karya penciptaan oleh Elohim Ibrani dan Theos Yunani. Namun dalam Injil Yohanes terdapat keterangan yang lebih spesifik bahwa pelaku penciptaan alam semesta adalah pribadi Yesus ataupun Logos itu. Iya. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita kepada buku pertama. Dan pada ayat pertama dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 hingga 3 yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mari kita dalami frasa yang begitu menakjubkan ini. Pada mulanya Allah menciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ini merupakan pernyataan besar yang begitu signifikan dan merupakan dasar kuku kepada keseluruhan kebenaran Alkitab. Bahwa ada Allah yang menciptakan dan memulakan segala sesuatu, termasuklah kewujudan manusia di dalam dunia ini. Oleh karena Dia adalah Sang Pencipta, maka karena itulah Dia layak menerima segala puji dan sembah daripada seluruh makhluk ciptaannya. Dan dasar daripada inisiatif penciptaannya adalah kasih. Dia menciptakan karena Dia mengasihi dan Dia ingin memulakan sebuah community umat manusia yang akan berhubungan erat dengan Dia. Ya, betul Pastor. Sahabat yang dikasihi, kita sebenarnya wujud karena Tuhan menciptakan kita pada satu waktu yang pasti. Dalam bahasa Inggris, a definite time, pada masa yang lalu. Dan kita tidak wujud tanpa apa-apa. Kita juga tidak wujud secara kebetulan, tanpa tujuan utama, dan tanpa arah yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh kebanyakan teori ilmiah yang modern sekarang ini. Evolusi Darwin contohnya ya sangat bertentangan dengan Alkitab dalam segala hal. Dan usaha oleh beberapa pihak untuk menyelaraskannya dengan Alkitab membuatkan orang-orang Kristen, ramai sebenarnya orang-orang Kristen menjadi lebih kebingungan. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah didahului dengan penciptaan langit dan juga bumi. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, Allah terlebih dahulu telah pun menyediakan ruang dan tempat kediaman bagi manusia beserta dengan segala keperluan fisikal bagi semua manusia yang diciptakan itu. Cukup sempurna rancangan penciptaan Allah yang luar biasa itu.
Dan setelah selesai penciptaannya pada hari yang ke-6, maka Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi ini. Ada beberapa poin penting yang kita boleh pelajari daripada inisiatif penciptaan manusia ini. Khususnya dilakukan pada hari terakhir dalam minggu penciptaan itu, bahkan melalui kaedah penciptaan yang begitu istimewa. Tidak seperti ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Pertama sekali, penciptaan manusia ini unik dan luar biasa. Ini membuatkan kita mendapat tempat yang mulia di dalam semesta dan menjadi kemuncak daripada karya ciptaan Allah. Manusia menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna sebab diciptakan dengan tangan Allah sendiri, tidak seperti makhluk lain yang dilakukan Allah dengan firman-Nya. Kedua, kita sebagai manusia diberi perintah untuk memenuhi bumi sekaligus menakluki bumi serta berkuasa ke atas semua makhluk. Ini adalah karena manusia diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. Manusia, yaitu lelaki dan perempuan, diciptakan Allah dengan mandat yang serupa. Untuk beranak cucu dan berkuasa ke atas seluruh alam. Lelaki tidak diciptakan untuk berada di atas perempuan ataupun sebaliknya, karena kesetaraan sama manusia sudah pun menjadi sebahagian daripada rencana Tuhan sejak manusia diciptakan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya selama 6 hari. Ya. Kita baca dalam Keluaran 20 ayat 11 mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Persoalannya, bagaimanakah kita harus mengertikan hari? Ataupun dalam bahasa Ibrani itu Yom, yang digunakan sepanjang minggu penciptaan itu. Adakah secara literal ataupun simbolik, ataupun menurut sebagian orang dongeng atau mitos. Kata Ibrani Yom atau hari digunakan secara konsisten sebagai hari literal atau hari sebenar sepanjang proses naratif mengenai minggu penciptaan itu. Tidak ada dalam naratif penciptaan menurut buku Kejadian yang menunjukkan bahwa terdapat pengertian lain selain daripada hari literal, seperti penggunaan kata hari yang kita fahami pada hari ini, yang mengandungi hanya 24 jam. Ya. Sangat menarik karena Tuhan sendiri yang menetapkan nama Yom ini untuk unit waktu yang pertama. Yom atau hari didefinisikan dengan frasa dan ada petang dan ada pagi. Oleh itu, 7 hari penciptaan harus dimengertikan sebagai kesempurnaan waktu yang lengkap. 1 minggu, 7 hari. Ia bermula dengan Yom Ekad, nomor kardinal 1, diikuti dengan angka ordinal kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Corak ini menunjukkan urutan hari berturut-turut yang mencapai kemuncak pada hari yang ke-7. 7 hari penciptaan memang seperti 7 hari seperti yang kita gambarkan pada hari ini. Dan apakah signifikan hari ke-7 itu? Kejadian 2 ayat 2 hingga 3 mengatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya, Allah telah memberikan kurnia perhentian kepada seluruh ciptaannya. Bagi manusia yang telah diciptakannya, hari ke-7 ini adalah hari istimewa yang penuh bermakna yang harus mereka muliakan dengan berhenti daripada segala pekerjaan mereka. Menguduskannya menurut kehendak Allah dan meraihkannya sebagai satu-satunya hari yang penuh keberkatan itu. Ya, sangat menarik sekali ya, Pastor. Karena dalam memberikan kepada bangsa Israel ke-10 hukum Allah itu, hukum yang keempat yaitu hukum hari Sabat sangat jelas mempunyai kaitan langsung dengan pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan pemunya. Pengudusan dan pemeliharaan Sabat itu sangat berkait rapat dengan penciptaan. Ya. Keluaran 20 ayat 8 hingga 10 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat,
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dan ayat yang ke-11 sekali lagi mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan oleh karena karunia perhentian Sabat ini diberikan Allah pada waktu penciptaan, maka sudah pastinya ianya merupakan sebuah rencana yang kekal dan khusus. Sabat adalah hari kudus Tuhan yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, seperti yang dimengertikan oleh kebanyakan umat Kristen pada hari ini. Sabat begitu signifikan di dalam Alkitab karena inilah meterai Allah yang sebenar, pengakuan dan penyembahan kepada Dia sebagai pencipta kita, dan manusia haruslah menguduskannya sebagai satu-satunya hari ibadah dan juga hari untuk berbakti. Ya, betul. Satu lagi anugerah istimewa Allah bagi manusia yang diciptakannya ialah perkawinan. Sabat dan perkawinan merupakan dua institusi awal yang telah direncanakan di dalam inisiatif penciptaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah membuka matanya dan melihat perempuan yang telah diciptakan Allah daripada rusuknya, Adam berkata di dalam Kejadian 2 ayat 23, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil daripada laki-laki. Maka perkawinan boleh dimengertikan sebagai satu penyatuan dan permulaan kepada satu unit keluarga yang baru. Kejadian 2 ayat 23 menjelaskan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua-duanya menjadi satu daging. Alkitab sangat jelas bahwa hubungan suami istri ini hanya boleh berlaku antara seorang lelaki dan seorang wanita, yang juga berasal daripada ayah dan ibu mereka, yang juga seorang lelaki dan wanita. Konsep ini diperjelaskan dengan lebih lanjut dalam arahan yang diberikan kepada ibu bapak pertama kita di bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oleh itu sangat jelas di sini bahwa perintah ini hanya akan dapat dituruti secara semula jadi melalui perhubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan gereja Seventh-day Adventist tetap teguh mempertahankan institusi perkawinan ini sejajar dengan rencana asal Allah untuk umat manusia. Sungguh pun terdapat usaha ya daripada gereja-gereja lain yang telah membenarkan perkawinan sesama jantina. Gereja kita tetap menolak dan menentang sebarang usaha menghalalkan penyatuan ataupun perkawinan homoseksual ini, yang jelas sangat bertentangan dengan maksud serta rencana asal Allah yang indah di dalam penciptaannya itu. Dunia yang dipenuhi dengan keluarga yang penuh kasih, yang sangat menghormati Allah dan menjunjung tinggi karakternya dalam kehidupan mereka dan membesarkan anak-anak mereka dalam penurutan yang rendah hati adalah tujuan semula dalam penciptaan Allah. Setiap kali selepas Allah menyelesaikan penciptaannya, Dia akan menyatakannya sebagai baik dan sangat baik. Begitulah rencana asal Allah, untuk memastikan hasil ciptaannya itu berada dalam keadaan yang sempurna tanpa sebarang cacat jela. Namun keindahan dan kesempurnaan itu ternyata tidak bertahan lama karena iblis telah menggunakan berbagai usaha untuk merosakkan karya agung Allah ini. Manusia telah melanggar perintah Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mereka telah terpisah oleh kemuliaan Allah dan sudah pastinya hukuman ke atas dosa dan pelanggaran adalah kematian. Namun demikian Allah dalam penuh belas kasihan dan kasih telah pun mempersiapkan satu rancangan yang begitu luar biasa sekali untuk menyelamatkan manusia.
Alkitab menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kematian dan memiliki kehidupan yang kekal adalah melalui penebusan yang telah disediakan Yesus sendiri melalui kematian dan kebangkitannya. Yohanes 6:40 mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, dan Allah sendiri telah menjanjikan akan satu kelepasan ataupun penyelesaian kepada masalah dosa ini sejurus selepas manusia itu jatuh ke dalam dosa. Betul. Dan Injil yang pertama yang disampaikan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, itulah berita baiknya. Iya. Jalan keluar telah pun disediakan oleh Tuhan. Selepas dosa, manusia akan tetap menerima penghukumannya, yaitu kematian. Tetapi kematian itu bukanlah bersifat kekal. Betul. Dan hanya sementara. Karena Yesus sendiri telah menang ke atas kematian dan maut. Amin. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan dia teruskan dalam Yohanes 11:25, dia mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan Yesus adalah satu-satunya penyelesaian kepada masalah kejatuhan manusia. Dia adalah juru selamat yang telah mengambil tempat kita untuk mati di kayu salib dan telah membayar harga dosa seluruh umat manusia itu. Sebagai kesimpulan kepada pelajaran kita pada Sabat ini, saya ingin membaca kutipan daripada pena inspirasi Ellen G. White di dalam bukunya Pendidikan, muka surat 130. Dia mengatakan, dan betapa besar ketebahan untuk menganggap masa perkembangan bumi dari waktu ke waktu bertambah atau berkurang dengan jutaan tahun. Dan bagaimana teori-teori itu berkembang oleh sejarah yang berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lain dengan memikirkan semuanya itu. Akankah kita menelusuri garis keturunan kita dari benih, kerang, dan kera? Setuju dengan penyingkiran perkataan tulisan suci yang begitu agung dalam kesederhanaannya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jika dipahami dengan tepat, baik penyataan itu, pengetahuan maupun pengalaman hidup adalah selaras dengan kesaksian kitab suci mengenai pekerjaan Allah yang tetap dalam alam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan kami untuk belajar firman-Mu pada Sabat ini, Tuhan. Terima kasih karena Engkau akan terus beserta dengan para penonton yang menonton ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini, agar mereka akan dapat mengetahui lebih mendalam mengenai Engkau, mengenai rencana yang Engkau telah berikan kepada manusia dari awal dunia ini diciptakan, Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau akan terus memberkati kami dengan kalbudi kebijaksanaan untuk mempelajari firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus daripada syurga, agar kami tidak tersasar daripada tujuan asal yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau akan terus beserta dengan kami sepanjang hari Sabat ini. Karena dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, sekian saja perbahasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini. Dan semoga pendalaman dan perbincangan kita mengenai topik pada Sabat ini akan lebih memberkati dan juga menambahkan pengetahuan sahabat-sahabat semua. Dan terima kasih juga kepada Pastor Heri, Heldi Sairin, karena telah sudi bersama-sama dengan saya pada Sabat ini untuk meringkaskan dan membincangkan pelajaran sekolah Sabat kita. Sampai kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Selamat Hari Sabat kepada yang sedang menonton episode pada kali ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya diberikan peluang untuk mengungsikan testimoni saya pada Sabat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Hope Channel Southeast Asia karena memberikan saya kesempatan ini untuk mengungsikan testimoni saya. Bagi saya, testimoni saya ini tidaklah begitu hebat dan menarik seperti testimoni-testimoni yang
kamu sudah pernah dengar sebelum ini. Namun saya berharap agar apa yang akan saya kongsikan nanti semuanya itu dapat mendatangkan kebaikan dan kamu akan rasa diberkati setelah mendengarnya. Nama saya Gresna Stephanie George. Saya berasal dari sebuah kampung yang kecil, yaitu Kampung Minansad di Kota Marudu, Sabah. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang besar. Saya mempunyai 7 orang adik-beradik, termasuk saya sendiri, dan kami telah dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat kuat. Meskipun begitu, saya membesar dengan menjadi anak yang tidak begitu baik terhadap ibu saya. Saya seringkali melanggar nasihat dan tegurannya. Dulu sebelum saya masuk ke EAU, saya seorang yang jarang ke gereja dan saya tidak aktif dalam mengikuti aktiviti remaja seperti aktiviti EY di gereja. Semasa saya berumur 17 tahun, di sana saya diberikan kesedaran oleh Tuhan bila saya mendengar suatu khotbah yang disampaikan oleh pastor daerah saya yang mengatakan bahwa setiap manusia yang sudah berpaling pada Tuhan masih lagi mempunyai kesempatan untuk datang kepadanya dan bertaubat jika pintu kasihan masih lagi dibuka. Dan pada waktu itu hati saya begitu tersentuh dan saya sadar akan segala kesilapan yang telah saya lakukan. Di saat itu saya bertekad untuk mengubah cara hidup saya. Saya kembali aktif dalam mengikuti program belia yang diadakan oleh gereja saya. Selepas saya habis SPM, saya mengikuti Pathfinder Camp Polri yang diadakan di Thailand pada tahun 2015. Dan pada waktu itu saya masih lagi tertanya-tanya di mana saya akan nyambung pelajaran. Pada masa itu Asia Pacific International University atau dikenali sebagai EAU telah membuka booth di mana mereka memperkenalkan apa itu EAU, apa kos-kos yang mereka tawarkan. Dan pada masa itu saya melawat booth tersebut dan hati saya terbuka untuk menyambung pelajaran saya di EAU. Namun saya sekali lagi merasakan keraguan dalam hati saya. Saya berpikir bahwa saya tidak layak untuk ke University Seventh-day Adventist karena saya berpikir saya bukan seperti remaja yang lain. Saya tidak mempunyai bakat yang begitu menarik dan saya sudah lama tidak belajar dengan lebih mendalam tentang Alkitab. Dan pada masa itu saya berasa sedih dan saya rasa dilema sama ada saya perlu beritahu ibu saya yang saya mau sambung di university ini atau hanya menyambungkan pelajaran saya di university tempatan. Dan saya berdoa selama 1 minggu dan selepas 1 minggu saya mendapat jawaban bahwa saya sadar akan kelemahan saya yang saya mudah terpengaruh dengan rakan-rakan saya bila mereka melakukan sesuatu yang buruk, dan saya bertekad untuk pergi ke University Seventh-day Adventist supaya saya dapat menguatkan lagi iman saya, supaya saya dapat jadi lebih aktif dalam mengikuti program belia. Saya memberitahu ibu saya yang saya berhasrat untuk menyambungkan pelajaran saya di EAU. Ibu saya sangat gembira dengan keputusan saya. Dia berkata, kalau ini yang terbaik untuk kamu, Mami sanggup lakukan apa saja. Yang penting kamu dapat sambungan pelajaran dan apapun yang kamu buat itu dapat mendatangkan kebaikan pada diri kamu. Pada tahun 2017, saya datang ke EAU dan mengambil jurusan TESOL dan teologi sebagai minor saya. Dan selama saya 3 tahun di EAU, saya sangat diberkati dengan rakan-rakan yang begitu memberikan semangat dan sokongan kepada saya bila saya menghadapi masalah. Meskipun kadang kami mempunyai perselisihan paham, tetapi saya sadar dan saya belajar bahwa itu dapat membantu kami untuk memahami antara satu sama lain. Dan saya juga sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat belajar dengan guru-guru yang sangat memahami akan pelajarnya dan sentiasa memberikan bantuan jika mereka memerlukan. Saya sadar yang saya tidak mempunyai talenta seperti bermain alat musik atau menyanyi,
tetapi saya diberikan satu talenta di mana saya dapat bergaul dengan orang-orang muda dan dapat sama-sama melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan, dan saya dipanggil untuk menjadi Presiden Adventist Youth TAU, di mana jawatan ini memberikan saya banyak pengajaran dan saya belajar arti kesabaran yang sebenar, karena sepanjang saya mengendalikan program AY, saya sadar bukan semua belia aktif dalam mengikuti program ini. Kadang yang membuatkan saya sedih dan kecewa. Namun begitu, saya tidak berputus asa dengan begitu saja, sebab saya percaya jika saya teruskan, Tuhan pasti akan menolong saya. Dan saya dapat tahu akan talenta saya ini bila saya betul-betul mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya. Secara perlahan, saya belajar untuk meluangkan lebih banyak masa mempelajari tentang firman-Nya, yaitu Alkitab, dan berdoa. Pesanan saya bagi semua remaja yang pada saat ini masih lagi tertanya-tanya akan diri mereka, jangan sedih dan jangan berputus asa, karena perjalanan kamu masih panjang, dan saya percaya bila kamu betul-betul menyerahkan hidup kamu dan mengutamakan Tuhan, kamu pasti akan mengenali siapa diri kamu. Dan di sini saya ingin mengungsikan satu ayat Alkitab. Ayat ini terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Semoga ayat Alkitab ini juga dapat memberikan semangat dan pengharapan yang baru pada kamu semua. Saya berharap segala kesusahan dan rintangan yang kamu hadapi pada saat ini tidak akan menghalang kamu untuk terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ellen White in her book's Message to Young People wrote, "Let the youth remember that here they are to build characters for eternity, and that God required them to do their best. Let those older in experience watch over the younger ones, and when they seek them tempted, take them aside and pray with them and for them." Pada sahabat ini, pelajaran Youth Cornerstone kita akan membicarakan tentang pengharapan bagi dunia. Adakah masih ada pengharapan bagi dunia kita yang seakan-akan dikuasai kegelapan dan kesukaran pada hari ini? Masih dapatkah kita mengekalkan identiti kita sebagai umat pilihan Allah? Jeremiah Ladin, Serentien Willy, dan Moniza Toga akan memimpin kita di dalam kupasan topik kita pada sabat ini. Semoga para belia sekalian akan terus diberkati melalui sesi pembelajaran kita. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam segmen Suara Belia. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Kami sentiasa mendoakan agar sahabat semua dalam keadaan sehat dan bertenaga untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Baiklah, pada sabat ini kita masih lagi berbakti dan beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Namun, biarlah semangat dan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan itu kekal tinggi dalam hati kita. Karena kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan sentiasa hadir bersama-sama dengan kita walau dimanapun kita menyembah Dia. Sahabat semua, kita sering merasakan bahwa dunia kita ini sudah sampai ke penghujungnya. Masalah demi masalah datang seperti tidak pernah berkesudahan. Penularan wabak COVID-19 ini sudah mengubah lanskap dunia dan keadaan hidup kita dari pelbagai segi, kesihatan, ekonomi, maupun kestabilan politik. Adakah riwayat dunia ini akan segera berakhir? Atau adakah ini hanya permulaan kepada kutub-kutub lain yang bakal menimpa kita? Adakah kita akan mengalami lebih banyak lagi kesusahan dan penderitaan yang bakal menyusul selepas ini nanti? Baiklah sahabat sekalian, pelajaran Youth Cornerstone kita pada sabat ini berbicara tentang apakah ada pengharapan bagi dunia? Saya percaya keadaan yang kita alami pada zaman ini tidak jauh bedanya dengan keadaan umat Tuhan pada zaman Alkitab. Mereka pun pernah merasakan dan mengalami sendiri segala penderitaan yang menimpa kita.
kira-kira 2000 tahun yang lepas, satu-satunya pertanyaan yang sering diajukan oleh setiap Yahudi yang berasa dihimpit oleh kesusahan dan ditekan oleh kuasa penjajahan Empire Roma adalah, di manakah Tuhan? Di manakah Mesias yang telah dinubuat dan dijanjikan itu? Mereka menuntut janji Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 4 hingga 5. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan," yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, "Kepunyaan Tuhan," dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Tetapi Israel telah melupakan Tuhan mereka. Tujuan Tuhan memilih bangsa ini adalah agar mereka boleh menjadi saluran berkat dan contoh kepada bangsa-bangsa lain, untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan, dan seterusnya dapat membawa bangsa lain kepada penyembahan akan Allah yang benar dan Allah yang hidup. Namun, mereka dihimpit oleh rasa dosa dan pelanggaran mereka, dan akhirnya mereka gagal menjadi agen penyelamatan bagi Tuhan. Ellen White menuliskan dalam Prophet and Kings, muka surat 370, sekiranya Israel setia pada kepercayaannya, semua bangsa di bumi akan turut serta dalam berkat-Nya. Tetapi hati mereka yang diberi kepercayaan untuk menyimpan kebenaran tidak tersentuh oleh keperluan orang-orang di sekitar mereka. Ketika tujuan Tuhan tidak dapat dilihat, orang-orang kafir dipandang sebagai berada di luar rahmat-Nya. Cahaya kebenaran ditahan dan kegelapan terjadi. Bangsa-bangsa itu diliputi dengan tabir kejahilan, kasih Tuhan tidak banyak diketahui, kesilapan dan kurafat berkembang. Orang yang merindukan pengharapan adalah mereka yang setia menyelidiki firman-Nya dan mencari sinar kegenapan akan janji-janji Allah. Nabi Yesaya telah bernubuat dalam Yesaya 11 ayat 1 hingga 2. Sesuatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nubuatan ini dengan jelas memaparkan satu janji pengharapan yang sangat besar. Juru selamat akan dilahirkan dari keturunan Isai, dan padanya akan ada roh Tuhan. Dia akan membebaskan Israel dari dosa-dosa mereka dan akan mendirikan sebuah kerajaan baru yang kekal. Dan pengharapan inilah yang dipegang dan dicanangkan oleh bangsa Israel sejak zaman berzaman. Dalam Yesaya 11 ayat 10 hingga 11 mengatakan, "Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Pattos, di Ethiopia dan di Elam, di Siniar, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Bagi bangsa ini, kemenangan yang mereka rindu dan idamkan adalah semata-mata pembebasan dari jajahan kuasa luar dan membina semula pemerintahan kerajaan Yahuda di dunia ini. Mereka gagal memahami kehendak sebenar Allah dan tujuan untuk Allah untuk mengirimkan Mesias, Sang Juru Selamat itu untuk mati sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus adalah kegenapan bagi janji dan rencana penyelamatan agung Allah. Mesias berasal dari kata bahasa Ibrani Mesiah, artinya yang diurapi atau yang dipilih. Kata ini setara dengan kata bahasa Yunani Christos atau dalam bahasa Inggris Christ. Nama Yesus Kristus adalah sama dengan Yesus Sang Mesias. Pada zaman Alkitab, mengurapi seseorang dengan minyak menandakan bahwa Allah menguduskan, menyucikan, atau memisahkan seseorang yang diurapi itu untuk peranan tertentu. Dengan demikian, seseorang yang diurapi adalah seseorang yang ditahbiskan atau diperintah secara khusus untuk melakukan rencana yang diperintahkan Allah. Yesus memenuhi peranannya sebagai seorang nabi, imam, dan juga raja, yang merupakan bukti lebih lanjut tentang dirinya sebagai seorang Mesias. Dia adalah seorang nabi karena dia adalah firman
yang menjadi manusia dan memberitakan firman Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah seorang imam karena kematiannya menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa. Dalam Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia juga adalah seorang raja, karena setelah kebangkitannya, Allah memberikan semua kekuasaan kepadanya. Dalam Yohanes 18 ayat 36 mengatakan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan Mesias untuk menebus Israel dengan menggulingkan kekuasaan Romawi dan mendirikan kerajaan duniawi. Hanya setelah kebangkitan Yesus, barulah murid-muridnya mulai mengerti arti sesungguhnya yang dimaksudkan oleh nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang apa yang telah dilakukan oleh Mesias. Mesias diurapi pertama-tama untuk membebaskan umatnya secara rohani, yaitu untuk menebus mereka dari dosa. Dia telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan ini melalui kematian dan kebangkitannya. Kemudian Yesus, Sang Mesias, membebaskan umat-umatnya dari musuh jasmani mereka ketika dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Yesaya 9 ayat 7 mengatakan, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dari dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbalik kepada persoalan kita, masih adakah pengharapan bagi dunia ini? Sudah semestinya ya. Marilah kita terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Mesias yang telah datang itu akan datang sekali lagi tidak lama lagi. Mungkin kita tidak akan dapat melepaskan diri kita dari segala ujian, kesengsaraan, serta penderitaan yang kita alami sekarang ini, tetapi kita tetap percaya bahwa semua ini pasti akan berakhir. Dia akan mendirikan kerajaan baru yang tiada kesakitan, tiada kematian, tiada ratap tangis, dan tiada duka cita. Tetapi segalanya akan diciptakan baru dan segala yang lama itu akan berlalu. Marilah kita berpegang teguh kepada pengharapan ini. Sekian sahaja program kita untuk hari ini dan semoga kita akan bertemu kembali pada hari Sabat yang akan datang. Jumpa lagi di dalam Suara Belia. Tuhan memberkati. Kita kembali lagi di dalam program pengharapan di rumah. Tuhan pasti akan memberikan kelepasan kepada kita dikala kita merasa terhimpit oleh segala kesulitan dan cabaran hidup kita. Apa yang penting adalah untuk sentiasa berada di dalam naungan kasih-Nya. Dia akan terus memimpin hidup kita dan memberikan kita kemenangan yang pasti itu, kekal setia kepadanya. We have come to our children's story for today, which will be presented by Sister Angel William. The Lord said in Matthew 18:3-4, and He said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter to the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lower positions of this child is the greatest in the kingdoms of heaven. May all our little children be blessed by the wonderful story we have for them this Sabbath. Right after this story, Emily Grace William will favor us with another special song entitled Firman-Mu Tetap Kekal. Selamat hari Sabat adik-adik. Sebelum kita dengar cerita kanak-kanak pada hari ini, kita akan nyanyi beberapa buah lagu. Sebelum itu, Kakak Gresna akan mengajar kita bahasa isyarat untuk lagu Jesus Love Me. Baiklah, adik-adik tahu kan nyanyi lagu Jesus Loves Me?
Sebelum kita nyanyi lagu itu, mari kita sama-sama belajar bahasa isyarat. Jesus loves me. me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oke, mari kita sama-sama nyanyi sambil buat bahasa isyarat. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Untuk lagu kedua kita, mari kita nyanyi "Oh Tuhan, pimpinlah jalanku". Oh Tuhan, pimpinlah jalan aku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Selamat Hari Sabat adik-adik. Coba teka apa dalam bag ini? Betul. Hari ini kakak ada bawa alat-alat tulis kakak yang kakak selalu guna. Kakak ada pen, pensel, dan krayon. Kakak suka gunakan ini semua, tapi setiap alat tulis ini mempunyai kegunaannya sendiri. Contohnya, kakak menggunakan pen ini untuk menulis nota semasa Cigu mengajar. Apa kegunaan pensel adik-adik? Bagi kakak menggunakan pensel untuk melukis karena pensel senang untuk dipadam, dan selepas melukis, kakak akan warna lukisan kakak dengan pensel warna ataupun krayon. Kawan kakak mempunyai satu talenta untuk melukis. Mau tengok lukisan dia? Ini dia. Cantik kan? Satu perkara menarik tentang alat-alat tulis ini ialah ia hanya berguna apabila ia dipegang oleh seseorang. Adakah adik-adik dapat menulis jika tidak memegangnya? Tidak kan? Selain itu, salah satu ciri-ciri istimewa tentang alat-alat tulis ini ialah setiap alat tulis ini mempunyai kegunaannya sendiri. Contohnya, pensel tidak boleh dijadikan seperti krayon, yaitu untuk mewarna, dan pen tidak boleh digunakan seperti pensel, yaitu untuk melukis karena pen tidak mudah dipadam seperti pensel.
Setiap alat tulis ini mempunyai tujuan mereka masing-masing. Coba adik-adik bayangkan kalau kakak guna pensil untuk mewarna. Pasti lukisan kakak akan kelihatan muram karena tidak ada warna. Coba bayangkan kakak menggunakan krayon untuk menulis nota di sekolah. Tidak sesuai kan? Sekarang, mari kita ambil Alkitab kita dan buka dalam Roma 8 ayat 28. Sudah jumpa? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayat Alkitab kita pada hari ini memberitahu kita bahwa Tuhan mencipta kita untuk melakukan sesuatu yang istimewa untuk Dia. Dia mungkin telah mencipta kita seperti krayon dan mencipta kawan kamu seperti pensel yang mungkin mempunyai persamaan, tetapi dalam masa yang sama mempunyai perbezaan. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain karena Tuhan mencipta kita dengan tujuan yang khas untuk kita. Sebelum kita berdoa, kakak ada satu cerita pendek tentang si pembuat pensel yang tua. Si pembuat pensel yang tua ini mengambil pensel terakhirnya yang dia sudah buat dan memberi nasihat kepada pensel itu sebelum dia masukkan ke dalam kotak untuk dijual dengan pensel-penselnya yang lain. Dia mulailah bercakap dengan pensel itu seperti anak dia sendiri. Ada 5 perkara yang kamu harus tahu sebelum saya memasukkan kamu ke dalam kotak untuk dijual di seluruh dunia. Jangan pernah lupa 5 perkara ini dan kamu akan pasti menjadi pensel yang terbaik, kata si pembuat pensel. Pertama sekali, kamu mempunyai kebolehan untuk melakukan perkara yang hebat, tetapi hanya jika kamu meletakkan dirimu di tangan orang lain. Yang kedua, dari masa ke semasa, kamu akan merasakan kesakitan ketika mereka memasukkan kamu ke dalam peraut. Ingat, ini akan membuat kamu menjadi pensel yang lebih baik lagi. Ketiga, ingat yang kamu ini adalah pensel. Kamu akan membuat kesilapan, tetapi kesilapan yang kamu buat itu boleh dipadam dan diperbetulkan. Yang keempat, bahagian yang paling penting tentang kamu ialah apa yang ada di dalam kamu. Dan yang terakhir, ingat, apa saja yang kamu dijangkakan untuk tulis, sentiasa tinggalkan tanda yang baik. Kamu diciptakan untuk menulis. Menulislah dengan baik. Kamu tahu kanak-kanak, nasihat-nasihat yang si pembuat pensel berikan kepada pensel itu adalah baik untuk kita. Itu saja cerita kita. Terima kasih karena sudah mendengar cerita kakak pada hari ini. Sekarang mari kita lipat tangan dan tunduk kepala dan kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kasihi, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah mengajar kami tentang pelajaran ini dan kami sangat gembira ya Bapa karena Engkau sudah mencipta kami untuk tujuan yang khas ya Bapa, dan tolong kami ya Bapa supaya kami dapat menjadi seperti pensel yang tadi itu, supaya kami dapat menjadi contoh kepada orang di sekeliling kami dan kami dapat menulis dengan baik ya Bapa. Terima kasih karena sudah mendengar dan menjawab doa ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi menutup cerita kanak-kanak kita pada kali ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak di dunia, hitam, putih, dan merah, semua dicintanya. Yesus cinta anak-anak di dunia.
meski ditelan waktu, firman-Mu tetap kekal, mengatasi segala akal, tak berubah dahulu hingga sekarang, tetap kekal, tak tergoncang. Firman-Mu Tuhan tetap kekal. Firman-Mu itu pelita, terangi perjalanan, beri kabar keselamatan untuk semua manusia. Firman-Mu tetap kekal, mengatasi segala akal, tak berubah dahulu hingga sekarang, tetap kekal, tak tergoncang. Firman-Mu Tuhan tetap kekal. Firman-Mu tetap kekal, mengatasi segala akal, tak berubah dahulu hingga sekarang, tetap kekal, tak tergoncang. Firman-Mu Tuhan tetap kekal. Firman-Mu Tuhan tetap This Sabbath, we will be collecting our tithe and offerings from our respective homes. This love gift will be turned in our local churches and respective missions to continue to support the ministry of the gospel. We thank you so much for your faithfulness and complete trust in His promises. Firman Tuhan di dalam Meliaki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sementara kita mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita, Pastor Marvin Markus akan menyampaikan satu instrumental gitar bertajuk The Savior is Waiting and Turn Your Eyes Upon Jesus. Selepas itu, Jeremiah Ladin akan berdoa untuk segala persembahan dan persepuluhan kita.
Terima kasih atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan meskipun dalam keadaan pandemik yang sedang kami alami. Biarlah Engkau sentiasa bersama kami. Begitu juga persembahan yang telah dikumpulkan tadi Tuhan. Biarlah persembahan itu dapat digunakan untuk melanjutkan kerja-kerja Engkau di dunia ini Tuhan. Terima kasih atas segala pimpinan yang telah Engkau berikan dan terima kasih karena Engkau telah menjawab doa kami ini Tuhan. Semua ini kami serahkan dan mohon dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Walaupun di dalam keadaan yang masih tidak menentu dan penuh ketidakpastian ini, marilah kita terus menghidupkan iman dan percaya kita. Jadilah umat Allah yang setia dan lakukanlah segala kebenaran itu untuk membawa perubahan dan impak positif di dalam komuniti dan masyarakat kita. We have come to Mimpa Pengharapan, or the Pulpit of Hope. The service of God's words this morning will be presented by Pastor Gerard Bernard, lecturer in the Theology Department of Asia Pacific International University. The title of his message is Dipelihara dari Kekhawatiran. May God's holy words will continue to nourish and strengthen our faith in Him. Right after the message, Pastor Harry Heidi Siren will lead us in the section of prayer. Salam damai dan sejahtera untuk Anda semua yang sedang menonton pada ketika ini di mana sahaja Anda berada. Kita bersyukur sebab masih boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Khotbah pada pagi ini bertajuk Dipelihara dari Kekhawatiran. Saudara dan saudari, walaupun seringkali kita mengucapkan damai sejahtera kepada satu sama lain, seringkali juga kekhawatiran datang dan melanda hati dan pikiran kita. Tidak dinafikan, ini adalah lumrah manusia. Namun apabila damai sejahtera Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, ketenangan yang tidak terungkap akan memenuhi jiwa dan raga. Kita inginkan ketenangan ini berpanjangan dan diam di sana, lebih-lebih lagi dalam suasana dunia pada ketika ini yang sedang dilanda dengan situasi yang kurang menyenangkan. Tetapi persoalannya adalah ini. Apabila kekhawatiran datang melanda, bagaimana damai sejahtera boleh diperolehi dan dikekalkan di dalam hati dan pikiran kita? Terdapat satu petikan dalam Alkitab yang boleh memberikan jawaban kepada persoalan ini. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Petikan ini mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita pelajari lebih lanjut apa yang Paulus katakan dalam petikan ini. Ada 3 hal yang Paulus katakan dalam petikan yang baru dibaca sebentar tadi mengenai bagaimana kita boleh memperolehi dan mengekalkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Pertama sekali, Paulus mengatakan, jangan khawatir. Ini adalah ucapan yang dinyatakan dalam bentuk imperatif negatif. Satu perintah. Ungkapan ini merujuk kepada hal yang jangan dilakukan secara berterusan. Jangan khawatir mengenai apapun, ujar Paulus. Jangan khawatir mengenai sebarang hal secara berterusan. Jangan biarkan sebarang kekhawatiran masuk ke dalam hati dan pikiran dan melumpuhkan rencana kita. Tetapi pada realitinya, hal kekhawatiran ini bukanlah semudah hal mengatakan jangan khawatir. Sebab memang banyak hal yang boleh membuatkan
seseorang itu khawatir. Lagipun secara normalnya seseorang itu akan berasa khawatir. Apabila seseorang itu memikirkan kemungkinan yang bakal berlaku, kekhawatiran pun datang. Kekhawatiran berlaku karena tanggapan pribadi seseorang. Seseorang itu boleh menjadi khawatir bila memikirkan soal perhubungan dengan istri atau suami atau anaknya. Dia khawatir bila memikirkan dia tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk bulan depan atau minggu depan. Dia khawatir apabila keadaan kesehatannya atau kesehatan orang yang disayanginya tidak baik dan mungkin akan hidup untuk beberapa minggu atau hari lagi. Dia khawatir apabila ayahnya sedang sakit tenat dan dia berada di tempat yang jauh dan tidak dapat pulang ke rumah untuk melihat ayahnya buat kali terakhir karena keadaan yang disebabkan COVID-19. Memang benar, seseorang itu boleh menjadi khawatir dalam banyak hal. Memang pada realitinya bukan mudah untuk benar-benar tidak khawatir dengan serta-merta. Tetapi perintah jangan khawatir itu hanya sebahagian dari ucapan Paulus dalam ayat 6. Kita harus melihat bahagian yang seterusnya. Perkara yang kedua yang Paulus katakan dalam ayat ke-6 mengenai hal memperolehi dan mengekalkan damai sejahtera adalah ini. Nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal. Hal ini diungkapkan dalam bentuk perintah yang berlawanan atau berkontras dengan hal kekhawatiran. Ia dinyatakan dalam bentuk imperatif positif. Ia adalah suatu hal yang harus dilakukan secara berterusan. Ayat 6 menyatakan bahwa keinginan itu harus dinyatakan kepada Allah dalam segala hal secara berterusan melalui dua perkara. Yang pertama adalah doa dan yang kedua adalah permohonan dengan ucapan syukur. Kedua-dua perkara ini apabila digabungkan membawa maksud yang sangat penting dalam hal berdoa. Dalam doa itu harus ada komunikasi antara kita dengan Allah. Kita menyatakan keinginan kita dengan meluahkan isi hati dan pikiran kita. Kita menyatakan kepada Tuhan mengenai segala hal yang merisaukan dan merungsingkan kita. Kita berkomunikasi kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat yang akrab. Kita tidak perlu meminta apa-apa dari Tuhan, hanya perlu meluahkan isi hati. Kita lakukan ini bukan sekali, bukan dua kali, atau beberapa kali sahaja, tetapi berterusan. Namun apabila kita memohon sesuatu dari Tuhan, ia haruslah dinyatakan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur di sini bukanlah ucapan yang diungkapkan setelah kita menerima sesuatu. Ia adalah ucapan yang menunjukkan keyakinan dan iman seseorang itu akan kasih setia dan kekuasaan Tuhan Allah. Oleh karena kasih setianya, dia boleh dipercayai untuk melakukan apa yang dia janjikan. Dan oleh karena kekuasaannya yang tidak terbatas, dia boleh melakukan apa sahaja sesuai kehendaknya. Kadang-kadang kita meluahkan isi hati kita dan menyatakan keinginan kita kepada sahabat akrab duniawi. Satu keperluan semestinya. Namun setulus manapun sahabat itu, dia tidak mempunyai kuasa dan kasih setia yang sama seperti Tuhan Allah. Hal yang ketiga yang Paulus tuliskan mengenai hal memperolehi dan mengekalkan damai sejahtera ini adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Sumbernya adalah Allah. Oleh karena kita sudah menyatakan keinginan kita kepada Allah, maka damai sejahtera yang datang darinya, yang diberikan olehnya akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Damai sejahtera ini bukan diperolehi atas hasil usaha sendiri atau sesuatu yang semula jadi dari dalam individu itu. Damai sejahtera ini datang karena kita
yakin akan kasih setia dan kuasa tak terbatas Tuhan. Damai sejahtera ini melampaui segala akal. Ia sukar difahami, tetapi ia dapat dialami dengan nyata dalam kehidupan yang berserah kepada Tuhan, yang membebaskan kita dari kekhawatiran dan memberikan ketenangan yang luar biasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebab ia melampaui batas akal manusia. Damai sejahtera ini memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Perkataan memelihara di sini adalah suatu kiasan yang merujuk kepada aktiviti ketenteraan yang mengawal sesuatu kawasan daripada musuh demi mengekalkan keamanan kawasan tersebut. Perkataan ini amat bermakna bagi umat-umat Tuhan di Filipi, sebab di sana mereka melihat hadirnya sepasukan tentera yang sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dalam mengawal keadaan di sana supaya tetap aman. Paulus seakan-akan berkata, damai sejahtera Tuhan melindungimu dari musuhmu yang dipanggil kekhawatiran. Namun, pemeliharaan ini berlaku di dalam Yesus Kristus, bukan di luarnya. Dengan mengenal Tuhan Yesus dan mempunyai hubungan dengan Dia, damai sejahtera yang luar biasa itu, yang melampaui akal dan pikiran manusia, akan diperolehi dan seterusnya menjaga hati dan pikiran supaya tetap tenang di dalam Yesus. Usaha untuk mendamaikan diri sendiri dan mencari ketenangan dari sumber lain selain daripada Tuhan akan hanya mendatangkan kekhawatiran. Sebagai contoh, sekiranya saya mencari kedamaian dengan bergantung kepada keterbatasan teknologi, maka saya akan khawatir berapa lama teknologi ini boleh bertahan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan ini akan menjaga atau mengawal atau melindungi hati dan pikiran serta emosi dan rasional kita daripada musuh yang dipanggil kekhawatiran. Kalau tidak dijaga, kekhawatiran itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis pula sengaja menggunakannya untuk meruntuhkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus yang menulis surat ini sangat mengerti apa yang dinyatakannya di sini. Dia berada di dalam penjara di Roma ketika surat ini ditulis. Situasinya sulit dan boleh mendatangkan kerisauan. Sekiranya pun dia khawatir, ia difahami. Sebab dia berada dalam kedudukan yang semestinya boleh menimbulkan kekhawatiran. Namun dia mampu mengucapkan, bersukacitalah selalu. Dan mengatakan, jangan khawatir. Dia boleh mengatakan sedemikian dengan tulus sebab dia berada dalam hubungan dengan Yesus Kristus yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara dan saudari, bila kekhawatiran melanda Anda, apabila berita-berita yang didengar dari jauh atau dekat, yang palsu maupun benar, membuatkan kita risau, gusar, dan khawatir, ingatlah bahwa kita harus menyatakan semua hal itu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan kesyukuran. Ingatlah bahwa Tuhan itu penuh kasih setianya dan besar kuasanya, sehingga kita memperolehi damai sejahtera yang berkekalan kerana hati dan fikiran kita dijaga oleh damai sejahtera tersebut. Apabila orang tuamu atau orang yang kamu kasihi sakit atau meninggal dunia, kamu masih boleh bertenang, sebab damai sejahtera dan ketenangan yang datang dari Tuhan akan memenuhi jiwa dan raga dan akan tinggal kekal di sana di dalam Yesus. Apapun bentuk kekhawatiran yang melanda itu, Tuhan sudah menjanjikan damai sejahteranya yang mampu memelihara hati dan pikiran kita. Semoga damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia memelihara hati dan pikiran Anda di dalam Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Pastor Gerard atas firman Tuhan yang telah dia sampaikan tadi. Semoga firman Tuhan pada saat ini akan dapat mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Tuhan, pada saat ini kami tunduk di hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang minggu yang telah lalu, sehingga pada saat ini sekali lagi kami dapat datang ke hadirat-Mu untuk berbakti bersama-sama. Tuhan, walaupun kami berbakti di rumah-rumah kami pada saat ini, kami dapat merasakan bahwa malaikat-Mu, Roh Suci-Mu sentiasa beserta dengan kami sepanjang perbaktian kami di rumah-rumah kami dalam beberapa bulan ini, Tuhan. Kami masih lagi risau tentang keadaan dunia pada waktu ini. Masih banyak lagi orang-orang dalam dunia pada waktu ini masih dijangkiti dan masih sakit daripada penyakit COVID-19 ini, Tuhan. Kami mahu terus berdoa untuk keadaan dunia pada waktu ini, agar keadaan penyakit yang masih menular di banyak tempat di dalam dunia ini akan dapat berhenti dan kami akan dapat hidup kehidupan yang normal, Tuhan. Kami juga mau terus berdoa untuk kesembuhan kepada mereka yang dijangkiti dengan virus ini. Terima kasih karena Engkau adalah dokter yang agung, dan jikalau itu adalah kehendak-Mu, Engkau akan menyembuhkan mereka yang telah dijangkiti penyakit COVID-19 ini, Tuhan. Dalam keadaan yang sukar ini, Tuhan, kami mau tunduk di hadirat-Mu untuk berdoa agar Engkau akan terus beserta dengan kami, agar kami kuat di dalam iman kami dan perhubungan kami kepadamu, Tuhan. Agar perkara yang sukar di dunia pada waktu ini tidak akan membuatkan kami tersasar daripada tujuan agung kami untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau akan terus menjagai kami agar kami akan selamat di bawah penjagaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau akan terus beserta dengan umat-umat-Mu di Malaysia secara khusus, di Sabah Mission, di Sarawak Mission, dan juga di Peninsula. Terima kasih karena Engkau akan terus memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka setiap hari, di dalam usaha mereka setiap hari, agar mereka akan dapat terus menyokong gereja ini melalui persembahan dan perpuluhan, walaupun kami berbakti di rumah-rumah kami, Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau akan terus beserta dengan kami dalam apa juga aktiviti yang kami lakukan sepanjang hari Sabat ini, agar apa juga yang kami katakan, apa juga yang kami pikirkan, apa juga yang kami lakukan adalah sesuai dengan berkat hari Sabat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang baik, sentiasa beserta dengan kami, memberkati kami dengan keperluan kami sepanjang minggu yang akan datang. Karena semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Jika Anda ingin didoakan, sila hantarkan permohonan doa-doa Anda ke email kami, prayer@hopetv.asia. Tuhan memberkati. We continue to praise and thank God for all His providence and blessing in our lives. Let us recommit and rededicate our lives to Him and trust that His banner of love over us will enable us to experience that joy and excitement of being children of God. Baiklah sahabat semua, kita telah sampai ke penghujung acara kebaktian kita pada Sabat ini. Marilah kita akhiri dengan satu lagi lagu pujian dan seterusnya bersama-sama menyanyikan semboyan pengharapan kita, We Have This Hope, sebagai peringatan akan pengharapan berbahagia kedatangannya yang penuh mulia itu. Kami berasa sangat gembira karena dapat bersama-sama sahabat semua sepanjang acara kebaktian kita. Semoga Tuhan akan terus memberkati dan sehingga kita berjumpa lagi di dalam pengharapan di rumah. Serahkanlah segala kerisauan dan kekhawatiran kita kepadanya. Hanya Dialah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Jadikanlah firman-Nya sebagai perisai yang akan mempertahankan kita dari segala ujian dan godaan hidup kita.
Tuhan pasti akan membuka jalan dan mengiringi kita sepanjang hidup kita sehinggalah kita akan berdiam bersama dengan Dia di kerajaan surga nanti. Ya, kita mempunyai pilihan untuk memilih antara dunia dan surga. Dunia ini adalah tempat kediaman sementara kita, tetapi surga adalah tempat yang kekal. Marilah kita pilih untuk bersama dengan Yesus dan menantikan sebuah kehidupan baru yang akan bebas dari segala kekhawatiran dan kerisauan. Buangkanlah dunia dan terimalah Yesus karena terangnya yang ajaib itu memberi sinar bagi jalan kita menuju ke surga. LPMI 127, buangkan dunia, terima Yesus. Buangkan dunia, terima Yesus, isi dunia gelap fana, tapi kekal kasih Yesus sampai selama-lamanya. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, kurnia hidup kekal. Buangkan dunia, terima Yesus, penghiburan jiwaku, dan terlindung dalam Yesus, aku nyanyi selalu. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, kurnia hidup kekal. Buangkan dunia, terima Yesus, aku tampak senyumnya, terang diberi oleh sinarnya di jalanku ke surga. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, kurnia hidup kekal. Buangkan dunia, terima Yesus, salibnya harapanku, aku kelak pandang di surga muka Yesus Tuhanku. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, kurnia hidup kekal. Hadapi